Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat dan salam kita tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan hari ini saya menyampaikan materi tentang memberikan rasa aman kepada tetangga. Diambil dari hadis nomor 306 Riyadhus Shalihin, yaitu tentang hak dan berwasiat untuk tetangga. Hadis nomor 306 Riyadhus Shalihin diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya, siapakah ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman akan kejahatannya atau tipuannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Awal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kategori yang dinamakan sebagai tetangga. Kategori yang pertama adalah orang yang jaraknya kurang lebih 100 rumah dari kita, atau orang yang dia itu memiliki minimal 100 buah rumah. Jadi 100 rumah yang berada di sekitar rumah kita itulah disebut dengan tetangga. Pendapat yang kedua itu adalah yang disebut dengan tetangga adalah orang yang dia sholat berjamaah dalam satu kampung bersama dengan kita. Jadi itu adalah dua kategori tetangga menurut para ulama. Kemudian di sini ulama menyampaikan bahwa para ulama membagi tetangga itu dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah tetangga yang sama muslim, yang dia karib dengan keluarga kita. Yang kedua adalah tetangga muslim yang dia bukan karib dengan keluarga kita. Dan yang ketiga adalah tetangga non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman seperjalanan, teman sepekerjaan, sesekolah, dan lain-lain. Orang yang dalam perjalanan dan lalu kehabisan bekal. Hamba saya yang menjadi milik tangan kananmu. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga. Sehingga saya menyangka seolah-olah Jibril akan memasukkan tetangga sebagai ahli waris, yakni dapat menjadi ahli waris dan tetangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu menghormati tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, yaitu tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasulullah menyangka bahwasanya tetangga itu berhak untuk mendapatkan hak waris. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hai Abu Dzar, jikalau engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan saling berjanjilah dengan tetangga-tetanggamu untuk saling beri memberikan." Hadis riwayat Muslim. Insya Allah, kalau kita melihat dari dua hadis ini bahwa ternyata Rasulullah SAW sangat memuliakan tetangga. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat memasak makanan gitu, maka diminta untuk memperbanyak kuah agar tetangga-tetangganya kebagian. Nah, hadis di atas yang tadi saya sampaikan mengandung pengertian bahwasanya jika kita ingin dianggap sebagai seorang mukmin yang benar-benar sempurna keimanannya, maka ada 3 hal yang wajib kita laksanakan dengan baik. Hadis tersebut juga menyampaikan bahwasanya menjaga tetangga adalah bagian dari bukti keimanan. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan adab-adab kita ketika kita bertetangga, atau bagaimana kita juga harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita untuk senantiasa memuliakan tetangga kita. Karena ternyata memuliakan tetangga itu adalah bagian dari keimanan kita.
Nah, ada 3 hal yang tadi disampaikan dalam hadis di atas, tentang kewajiban kita kepada tetangga sebagai bukti keimanan kita. Yang pertama adalah jangan menyakiti tetangga, tapi hendaknya berbuat baik kepadanya, termasuk di dalamnya tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Ada hubungan kekeluargaan atau tidak, juga tanpa pandang apakah ia seorang muslim atau dia seorang kafir. Kemudian yang kedua, memuliakan tamu, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang sudah kenal ataupun belum, kenalnya sudah lama atau baru saja bertemu dan berkenalan, seagama ataupun tidak, dan lain-lain. Bahkan musuh pun kalau dia datang ke tempat kita maka wajib bagi kita untuk memuliakannya sebagai seorang tamu. Dan yang ketiga adalah kalau dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, maka itulah sebagus-bagusnya untuk dijadikan bahan percakapan. Tetapi jika tidak dapat berbuat demikian, maka lebih baik kita berdiam diri saja. Nah, itu adalah kandungan hadis di atas terkait dengan bagaimana kita memuliakan tetangga. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam hak tetangga? Di sini dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hak tetangga adalah jika dia meminta tolong kepadamu, maka kamu harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau harus memberikan pinjaman. Jika dia mendapatkan kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa musibah, maka engkau harus menghiburnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya di antara hak tetangga adalah kita harus menolong dia apabila dia meminta pertolongan, kita harus meminjami uang apabila dia meminjam, kemudian kita harus memberikan selamat apabila dia mendapatkan kebaikan. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka kita berkewajiban untuk menghiburnya. Nah, salah satu hak tetangga adalah mendapatkan rasa aman. Nah, di sini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, menyakiti tetangga merusak nilai saum dan tahajud seseorang. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada orang yang saum di siang hari, tahajud di malam hari, tapi suka menyakiti tetangga. Lalu bagaimana ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu, marilah kita senantiasa menjaga perasaan tetangga kita. Karena ternyata ketika kita memiliki amalan ibadah yang banyak, tetapi kita suka menyakiti tetangga kita, maka kata Rasulullah, itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain juga disampaikan, menyakiti tetangga maka hukumnya sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyakiti tetangganya berarti menyakiti diriku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti diriku berarti ia menyakiti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang menyerang tetangga berarti ia menyerangku. Barang siapa yang menyerangku berarti dia menyerang Allah yang Maha Tinggi. Insya Allah. Ternyata begitu banyak kewajiban-kewajiban kita untuk memberikan rasa aman kepada tetangga kita. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, kalau kita menyakiti tetangga kita, maka kita akan masuk neraka. Kita menyakiti tetangga kita, maka kita menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah, maka kita menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak masuk surga yang menyakiti tetangga, tidak akan masuk surga sehingga memberi ketenangan kepada tetangganya. Insya Allah. Ternyata salah satu syarat agar kita masuk surga adalah kita tidak boleh menyakiti tetangga kita. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus memberikan ketenangan kepada tetangga kita. Nah, di sini Rasulullah SAW mencontohkan ya kepada kita bagaimana kita bertetangga, bagaimana Rasulullah bertetangga, dan bagaimana seharusnya kita mencontoh bagaimana Rasulullah bertetangga. Mari kita simak video berikut ini. Pada suatu hari, kesukaan Rasulullah yaitu paha domba, apakah sudah engkau berikan kepada Abu Hurairah, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bertanya, Aisyah kemudian menjawab, sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, diberi masakan tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah habis kuberikan ya Rasulullah saat ini. Rasulullah tersenyum, yang habis adalah apa yang kita sedekahkan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah harta bendaku. Padahal di 3 hal. Apa yang ia makan, apa yang ia pakai akan menjadi rusak,
dan yang kekal baginya. Hadis riwayat Muslim. Khusus buat diri kami kita ada subscribe, dan cerita Sampai jumpa. Baik, itu tadi ya bagaimana kisah Rasulullah SAW memperlakukan tetangganya sampai ketika beliau memasak makanan yang paling beliau sukai, beliau menyampaikan kepada Aisyah agar Aisyah senantiasa untuk mengingat tetangganya, kemudian membagikan kepada tetangganya sampai Aisyah merasa penat menjawab pertanyaan Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan bahwa sebetulnya yang tersisa itu bukan apa yang kita makan, tapi yang tersisa itu adalah apa yang dibagikan kepada tetangga-tetangganya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani bagaimana Rasulullah memperlakukan tetangganya. Nah, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Petani jalan menuju ke sawah, tidak lupa memakai caping. Kalau ada makanan di rumah, jangan lupa tetangga di samping. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.